Usulan menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 kian menguat. Hal ini memunculkan pro dan kontra dari komunitas pesepeda. Mereka menilai penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda tidak sejalan dengan upaya pembangunan transportasi publik yang berkelanjutan. Hingga akhir Desember 2022, pembangunan jalur sepeda akan mencapai 301,84 km dari total target awal sepanjang 500 km hingga 2030. Namun tinggal hitungan hari menuju pergantian tahun, usulan meniadakan anggaran pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 justru kian menguat. Usulan peniadaan anggaran pembangunan jalur sepeda sebesar 38 miliar rupiah pada 2023 itu mencuat dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat, Jumat 11 November 2022. Sebagai gantinya, bakal ada evaluasi jalur sepeda secara komprehensif tanpa menggunakan APBD. Evaluasi melibatkan Institute for Transportation and Development Policy Indonesia atau ITDP. Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, Senin 14 November 2022 menyayangkan usulan tersebut lantaran menimbulkan kesan bahwa jalur sepeda tidak penting dalam sistem transportasi di ibu kota. Padahal jalur sepeda merupakan bagian dari upaya pengalihan mobilitas warga dari kendaraan bermotor ke mobilitas aktif dan mobilitas berbasis transit. Di sisi lain, pengamat perkotaan Nirwono Yoga menilai kebijakan mengevaluasi jalur sepeda di Jakarta dinilai sudah tepat. Sebab setelah ratusan kilometer jalur sepeda terbangun, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi dan membuktikan jika jalur sepeda tersebut berguna bagi pesepeda dan menarik minat warga untuk mulai beralih bermobilitas dengan sepeda. Lalu seberapa banyak pengguna sepeda di Jakarta? Jika merujuk survei ITDP pada 2021 di saat masih pandemi, di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat dalam rentang 14 jam, pada hari kerja ada 2.194 pesepeda melintas, mulai pukul 06 hingga pukul 20. Hasil survei tren penggunaan jalur sepeda DKI Jakarta 2019 sampai 2022 pun menunjukkan peningkatan frekuensi pesepeda karena adanya pandemi COVID-19. Namun tren itu sempat menurun setelah adanya pemberlakuan PPKM darurat. Survei tersebut didasarkan pengamatan pada jalur sepeda Balai Kota, TU Gas, Bundaran HI, Lebak Bulus, dan Tomang, Jatinegara.